Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Pransilia Madalena dalam pembelajaran yang asik dan menyenangkan, yaitu pembelajaran matematika. Matematika bisa karena terbiasa. Oke, nak, biasakan diri kamu untuk menyenangkan matematika dan bersahabatlah dengan matematika, karena matematika tidak sesulit yang kamu bayangkan. Ya, baik, hari ini Ibu akan lanjutkan materi di bab trigonometri pada semester 2 ini. Kita terakhir pada bab trigonometri, tapi mau lumayan banyak di bab trigonometri ini subbabnya. Dan salah satunya akan kita pelajari hari ini yaitu menghafalkan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Oke, mari kita lihat. Baik, di sini ada menghafalkan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, kamu bisa lihat di sini ada jari-jari tangan untuk menghafalkan nilai sinus dan kosinus. Kita tentukan terlebih dahulu nilai tiap jari tangan. Di sini ada setengah, setiap jarinya kita beri nilai 1/2. Untuk ibu jari, kita kalikan dengan akar 0. Untuk jari telunjuk, kita kali akar 1. Jari tengah, kita kalikan dengan akar 2. Jari manis, kita kalikan dengan akar 3. Dan kelingking, kita kalikan dengan akar 4. Jadi untuk ibu jari, nilainya adalah setengah kali akar 0 adalah 0. Untuk jari telunjuk, setengah kali akar 1 sama dengan setengah. Untuk jari tengah, setengah kali akar 2 adalah setengah akar 2. Jari manis tetap setengah 2 kali akar 3. Dan jari kelingking itu setengah kali akar 4 sama dengan 1, karena akar 4 adalah 2. Itu untuk sinus. Dan kita akan menggunakan nilai-nilai pada jari tangan tersebut untuk menghafalkan nilai sinus. Sinus 0, nilainya adalah 0. Ada sinus 30, itu nilainya adalah setengah. Dan bergerak ke sinus 45, itu setengah akar 2. Sinus 60, itu setengah akar 3. Dan sinus 90 itu adalah 1. Kita lanjutkan dengan nilai-nilai kosinus. Untuk nilai tiap jari masih sama. Kita mulai dengan kosinus 0 dari kelingking menuju ibu jari. 0 itu bernilai 1. Kosinus 30 itu setengah akar 3. Untuk kosinus 45 itu setengah akar 2. Untuk kosinus 60 nilainya adalah setengah. Dan kosinus 90 nilainya adalah 0. Selanjutnya, kita akan menghafalkan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa untuk tangan. Oke, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu nilai tiap jari. Untuk tiap jari kita berikan nilai 1/3. Tapi nilai kelingking langsung tak hingga. Karena akan dipakai untuk tangan 90. Ibu jari, kita kalikan dengan akar 0. Jari telunjuk kita kalikan dengan akar 3. Untuk jari tengah, kita kalikan dengan akar 9. Untuk jari manis, kita kalikan akar 27. Maka untuk nilai ibu jari adalah 0. Untuk jari telunjuk 1/3 akar 3. Untuk jari tengah
Sepertiga akar 9 sama dengan 1. Untuk jari manis adalah akar 3. Baik, kita sekarang sudah siap untuk menggunakan nilai-nilai pada jari tangan kita untuk menghafalkan nilai dari tangan. Kita mulai dari ibu jari. Tangan 0, nilainya adalah 0. Caranya dari ibu jari ke arah kelingking. Kemudian tangan 30, nilainya adalah sepertiga akar 3. Tangan 45, nilainya adalah 1. Tangan 60, nilainya adalah akar 3. Dan tangan 90, nilainya adalah tahingga. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke hubungan antar perbandingan trigonometri. Ya, kita lihat hubungan antara perbandingan trigonometri. Nah, di sini ada hubungan antar perbandingan trigonometri. Ada 3 macam hubungan antara perbandingan trigonometri, yaitu yang pertama namanya hubungan berkebalikan. Dan yang kedua namanya hubungan hasil bagi. Yang ketiga namanya hubungan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari. Perhatikan segitiga siku-siku ABC. Pada segitiga siku-siku ini, jika kita ambil sudut A sebagai patokan, maka nilai sin A sama dengan A per B. Kemudian cos A sama dengan C per B. Dan nilai tangan A sama dengan A per C. Hubungan antar berkebalikan atau trigonometri ini dinamakan dengan hubungan berkebalikan. Yang pertama, kebalikan dari kosinus A atau 1 per kosinus A, nilainya sama dengan B per C, disebut dengan sekant A. Yang kedua, kebalikan dari sin A atau 1 per sin A, nilainya sama dengan B per A, disebut dengan kosekan A. Dan ketiga, kebalikan dari tangan A atau 1 per tangan A, nilainya sama dengan C per A, disebut dengan kotangan A. Jadi, kesimpulannya, kebalikan dari kosinus A disebut dengan sekant A, kebalikan dari sin A disebut dengan kosekan A, dan kebalikan dari tangan A disebut dengan kotangan A. Hubungan perbandingan antara trigonometri yang kedua yaitu hubungan hasil bagi. Yang pertama, hasil bagi antara sinus A dibagi dengan kosinus A. Perhatikan di sini sin A sama dengan A per B. Nilai cos A sama dengan C per B. Maka sin A dibagi cos A sama dengan A per B dibagi C per D. Atau sama dengan A per B kali B per C. B yang ini dibagi dengan B yang ini, maka hasilnya adalah A per C. A per C dengan yang di sini nilainya sama dengan tangan A. Jadi, sinus A dibagi kosinus A, hasilnya sama dengan tangan A. Yang kedua, pembagian antara cos A dibagi dengan sin A. Cos A
nilainya sama dengan C per B. Sin A nilainya sama dengan A per B. Maka cos A dibagi sin A sama dengan C per B dibagi A per B. Atau sama dengan C per B kali B per A. B yang ini dibagi dengan B yang ini. Maka hasilnya sama dengan C per A. C per A merupakan kebalikan dari A per C. Jadi C per A hasilnya adalah kebalikan dari tangen A atau kotangen A. Jadi hasil bagi antara sin A dibagi dengan cos A sama dengan tangen A. Dan hasil bagi dari cos A dibagi sin A sama dengan kotan A. Yang ketiga, hubungan kuadrat antar perbandingan trigonometri. Perhatikan yang di sini, nilai sin A sama dengan A per B. Jika dikuadratkan, sin A dikuadratkan, dituliskan dengan sin kuadrat A, nilainya sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Selanjutnya, cos A sama dengan C per B, jika dikuadratkan, kosinus kuadrat A sama dengan C kuadrat per B kuadrat. Jika dua nilai ini kita jumlahkan, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan A kuadrat per B kuadrat ditambah C kuadrat per B kuadrat. Atau sama dengan A kuadrat plus C kuadrat per B kuadrat. Perhatikan di sini, nilai A kuadrat plus C kuadrat sama dengan B kuadrat. Maka, yang ini bisa kita ganti dengan B kuadrat. Hasilnya sama dengan B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Yang kedua, 1 ditambah tangen kuadrat A. Tangen kuadrat A nilainya sama dengan A per C. Maka 1 ditambah tangen kuadrat A sama dengan 1 ditambah A kuadrat per C kuadrat. Hasilnya sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dibagi C kuadrat. Perhatikan di sini, A kuadrat plus C kuadrat sama dengan B kuadrat. Maka hasil yang ini bisa kita ganti menjadi B kuadrat per C kuadrat. B dibagi C merupakan kebalikan dari C dibagi B. B dibagi C adalah kebalikan dari cos A, yaitu sekan A. Maka B kuadrat per C kuadrat hasilnya sama dengan sekan kuadrat A. Jadi 1 ditambah tangen kuadrat A nilainya sama dengan sekan kuadrat A. Yang ketiga, 1 ditambah kotangen kuadrat A. Tangen A hasilnya A per C, maka kotangen A nilainya adalah kebalikan dari tangen A, yaitu C per A. Jadi, kotangen kuadrat A nilainya sama dengan C kuadrat per A kuadrat. Yang jika dihitung, maka nilainya A kuadrat ditambah C kuadrat per A kuadrat. Kita kembali lagi ke sini, A kuadrat plus C kuadrat sama dengan B kuadrat. Maka nilai ini, nilainya sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Jika sin A sama dengan A per B, maka B per A sama dengan kebalikan dari sin A, yaitu kosekan A. Berarti B kuadrat per A kuadrat hasilnya adalah kosekan kuadrat A. Kesimpulannya, yang pertama, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Yang kedua,
1 ditambah tangan kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Yang ketiga, 1 ditambah kotangan kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A. Demikianlah pembahasan mengenai hubungan antara perbandingan trigonometri. Penerapan dari perhubungan perbandingan trigonometri ini akan kita pakai untuk membuktikan identitas trigonometri. Oke? Kita masuk ke pengertian identitas trigonometri. Sebelum kita masuk ke identitas trigonometri, ada beberapa syarat yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adalah hubungan antar perbandingan trigonometri. Yang meliputi yang pertama, hubungan kebalikan. Yaitu secant A sama dengan 1 per cosinus A. Kosekan A sama dengan 1 per sin A. Kotangan A sama dengan 1 per tan A. Kemudian yang kedua adalah hubungan pembagian. Tangan A sama dengan sin A per cos A. Dan kotangan A sama dengan kosinus A per sinus A. Yang ketiga adalah hubungan kuadrat. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Dari sini kita peroleh bahwa sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Dan cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Kemudian 1 ditambah tangen kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Dan 1 ditambah kotangan kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A. Yang kedua, masalah pemfaktoran dan penjabaran istimewa. Bentuk penjabaran dari A ditambah B dikali A min B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Atau sebaliknya, bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat dapat difaktorkan dalam bentuk A tambah B kali A kurang B. Penjabaran dari bentuk A tambah B dikuadratkan adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Perhatikan pada bentuk ini, bentuk A plus B disebut dengan sekawan dari A min B dan sebaliknya. Yang ketiga, sifat operasi pada pecahan. Yang pertama, A per B plus minus C per D, hasilnya adalah A kali D plus minus B kali C dibagi B kali D. Perkalian bentuk pecahan A per B kali C per B sama dengan A kali C dibagi B kali D. Hasilnya ini. Bentuk A plus minus B dibagi C dapat dipecah menjadi A per C plus minus B per C. Pembagian pecahan A per B dibagi C sama dengan A per B kali C. Baik, kita mulai dengan pengertian identitas trigonometri. Apakah yang dimaksud dengan identitas trigonometri? Identitas trigonometri adalah sebuah relasi atau kalimat terbuka yang memuat perbandingan trigonometri dan bernilai benar untuk setiap nilai variabel. Ambil contoh misalkan bentuk dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini merupakan identitas trigonometri karena berlaku untuk sembarang nilai X. Misalkan nilai X kita ganti dengan 30 derajat, maka diperoleh
ruas kiri nilainya menjadi sin kuadrat 30 derajat ditambah cos kuadrat 30 derajat. Sebagaimana diketahui, sin 30 derajat sama dengan setengah, cos sama dari 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka ini nilainya menjadi setengah kuadrat, dan ini menjadi setengah akar 3 kuadrat. Setengah kuadrat hasilnya adalah 1/4. Setengah akar 3 kuadrat hasilnya adalah 3/4. Maka hasil dari ini adalah 4/4 sama dengan 1. Perhatikan hasilnya sama dengan 1. Nilai ini sama dengan ruas kanan. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Bagaimanakah cara membuktikan identitas trigonometri? Andaikan ada sebuah identitas trigonometri yang berbentuk ruas kiri sama dengan ruas kanan. Untuk membuktikan identitas trigonometri tersebut, ada 3 cara membuktikan kebenaran dari suatu identitas. Yaitu yang pertama, ambil ruas kiri, kemudian disederhanakan, kemudian buktikan sama dengan ruas kanan. Yang kedua, ambil ruas kanan, selanjutnya sederhanakan, dan buktikan sama dengan ruas kiri. Yang ketiga, kita ambil kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kemudian disederhanakan, kemudian buktikan bahwa kedua ruas sama. Bagaimanakah contoh-contohnya? Mari kita simak untuk selanjutnya. Kita simak contoh dari identitas trigonometri berikut. Contoh pertama, buktikan identitas trigonometri yang berbentuk cos A dikali tan A sama dengan sin A. Dalam hal ini, kita ambil ruas kiri, kemudian dibuktikan sama dengan ruas kanan. Ruas kiri berbentuk cos A kali tangen A. Kita ingat, tangen A itu nilainya itu sama dengan sin A dibagi cos A. Maka bentuk ini menjadi cos A kali sin A per cos A. Jadi, cos A yang di sini habis dibagi cos A yang di sini. Maka hasilnya sama dengan sin A. Nilai sin A sama dengan ruas kanan. Terbukti. Contoh identitas trigonometri yang kedua, buktikan identitas trigonometri cos kuadrat B ditambah tan kuadrat B dikali dengan cos kuadrat B sama dengan 1. Kita ambil ruas kiri, kemudian kita buktikan nilainya sama dengan ruas kanan. Ruas kiri bentuknya adalah cos kuadrat B ditambah tangen kuadrat B dikali cos kuadrat B. Perhatikan, ini ada bentuk cos kuadrat B. Demikian juga di sini ada cos kuadrat B. Maka bentuk ini dapat difaktorkan menjadi cos kuadrat B dikali 1 plus tangen kuadrat B. Ingat bahwa 1 plus tangen kuadrat B nilainya sama dengan sekant kuadrat B. Jadi bentuk ini kita ganti jadi sekant kuadrat B. Maka diperoleh cos kuadrat B kali sekant kuadrat B. Sekant kuadrat B nilainya sama dengan 1 per kosinus kuadrat B. Maka kosinus kuadrat B yang di sini habis dibagi dengan kosinus kuadrat B yang di sini. Jadi nilainya sama dengan 1.
dan satu ini sama dengan ruas kanan. Dan terbukti, ruas kiri dan ruas kanan sama. Kita masuk pada identitas trigonometri contoh yang ketiga, yaitu buktikan identitas trigonometri kotangan kuadrat theta dikurangi cos kuadrat theta sama dengan kotangan kuadrat theta dikali cos kuadrat theta. Cara pertama, ambil ruas kiri, kemudian buktikan sama dengan ruas kanan. Ruas kiri bentuknya adalah kotangan kuadrat theta dikurangi cos kuadrat theta. Kita ingat bahwa kotangan theta itu nilainya sama dengan cos theta dibagi sin theta. Jadi, kotangan kuadrat theta nilainya cos kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta. Sebaliknya kita perhatikan di sini ada cos kuadrat theta. Nah, di sini juga ada cos kuadrat theta. Maka bentuk ini dapat difaktorkan menjadi cos kuadrat theta dikali 1 per sin kuadrat theta min 1. Kemudian, bentuk ini kita jumlahkan. 1 kita ubah menjadi sin kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta. Maka bentuk ini hasilnya adalah 1 min sin kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta. Ingat bahwa bentuk 1 min sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Maka bentuk yang ini kita ganti dengan cos kuadrat theta. Kemudian bentuk yang ini cos kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta, nilainya sama dengan kotangan kuadrat theta. Bentuk cos kuadrat theta dikali dengan kotangan kuadrat theta, nilainya sama dengan kotangan kuadrat theta dikali dengan cos kuadrat theta. Nah, jadi sama dengan ruas kanan dan terbukti. Cara yang kedua, kita ambil ruas kanan, kemudian dibuktikan sama dengan ruas kiri. Ruas kanan bentuknya adalah kotangan kuadrat theta dikali kosinus kuadrat theta. Kita ingat bahwa kosinus kuadrat theta nilainya sama dengan min 1 sin kuadrat theta. Mohon maaf, 1 min sin kuadrat theta. Jadi kita ganti dan kita peroleh kotangan kuadrat theta dikali 1 min sin kuadrat theta. Selanjutnya, kita kalikan kotangan kuadrat theta dikali dengan 1, hasilnya adalah kotangan kuadrat theta. Kemudian kotangan kuadrat theta kita kalikan dengan sin kuadrat theta. Hasilnya adalah min kotangan kuadrat theta kali sin kuadrat theta. Kita perhatikan ruas kiri. Di situ adalah kotangan kuadrat theta min cos kuadrat theta. Di sini kita sudah memperoleh kotangan kuadrat theta. Sudah sama dengan yang di sini. Maka kita tinggal mengolah yang ini. Kotangan kuadrat theta. Kita ingat bahwa kotangan theta sama dengan cos theta dibagi sin theta. Maka kotangan kuadrat theta kita ubah menjadi cos kuadrat theta per sin kuadrat theta. Pada bentuk ini, nilai sin kuadrat theta habis dibagi oleh sin kuadrat theta yang di sini. Maka kita peroleh bentuk kotangan kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta. Bentuk ini nilainya sama dengan ruas kiri dan terbukti. Kita masuk contoh keempat identitas trigonometrik.
Buktikan identitas trigonometri sekant alfa dibagi sin alfa dikurangi sin alfa per cos alfa sama dengan kotangen alfa. Kita ambil ruas kiri, kemudian kita buktikan nilainya sama dengan ruas kanan. Ruas kiri bentuknya adalah sekant alfa min per sin alfa dikurang sin alfa per cos alfa. Kita ingat pengurangan pecahan. A per B dikurang C per D sama dengan AD kurang B kali C dibagi B kali D. Jadi bentuk pengurangan pecahan ini nanti hasilnya adalah sekant alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa kali sin alfa dibagi sin alfa kali cos alfa. Maka akan kita peroleh bentuk seperti ini. Bahwa sekant alfa nilainya adalah 1 per cos alfa. Maka sekant alfa yang di sini kita ganti dengan 1 per cos alfa. Jadi kita sudah peroleh bentuk seperti ini. Cos alfa yang ini habis dibagi dengan cos alfa yang ini. Maka hasilnya adalah 1 min sin kuadrat alfa dibagi sin alfa kali cos alfa. Dan ingat bahwa 1 min sin kuadrat alfa nilainya sama dengan cos kuadrat alfa. Maka bentuk yang ini kita ubah menjadi cos kuadrat alfa. Selanjutnya, cos kuadrat alfa kita ubah menjadi cos alfa kali cos alfa. Cos alfa yang ini habis dibagi dengan cos alfa yang ini. Jadi, kita peroleh bentuk cos alfa dibagi sin alfa. Bentuk ini nilainya sama dengan kotangen alfa, sama dengan ruas kanan, dan terbukti. Contoh identitas trigonometri yang kelima. Buktikan identitas trigonometri sekant alfa ditambah kosekant alfa dibagi sekant alfa dikurang kosekant alfa sama dengan sin alfa ditambah cos alfa dibagi sin alfa min cos alfa. Kita ambil ruas kiri, kemudian dibuktikan sama dengan ruas kanan. Ruas kiri bentuknya adalah sekant alfa ditambah kosekant alfa dibagi sekant alfa dikurangi kosekant alfa. Kita ingat bahwa sekant alfa nilainya sama dengan 1 per cos alfa. Maka yang di sini sekant alfa yang di sini dan yang di sini kita ganti dengan ini. Kemudian kosekant alfa nilainya sama dengan 1 per sin alfa. Kosekannya alfa yang di sini dan yang di sini kita ganti dengan yang ini. Maka diperoleh bentuk 1 per cos alfa ditambah 1 per sin alfa sama dengan dibagi 1 per cos alfa dikurang 1 per sin alfa. Pecahan ini kita jumlahkan menjadi 1 kali sin alfa ditambah 1 kali cos alfa dibagi cos alfa kali sin alfa. Kemudian pengurangan pecahan yang ini kita buat menjadi 1 kali sin alfa dikurangi 1 kali cos alfa dibagi cos alfa kali sin alfa. Maka kita peroleh bentuk seperti ini. Bentuk yang ini bentuk pecahan dibagi bentuk pecahan, kita gunakan sifat pembagian pecahan A per B dibagi C per D, nilainya sama dengan A per B
kali D per C. Maka bentuk yang ini diubah menjadi bentuk yang seperti ini. Cos alfa kali sin alfa yang di sini habis dibagi dengan cos alfa dan sin alfa yang di sini. Maka hasilnya adalah sin alfa ditambah cos alfa dibagi dengan sin alfa dikurang cos alfa. Sama dengan ruas kanan. Dan terbukti. Contoh identitas trigonometri yang keenam. Buktikan identitas trigonometri 1/1 tambah sin beta ditambah 1/1 min sin beta sama dengan 2 sekan kuadrat beta. Kita ambil ruas kiri, kemudian kita buktikan nilainya sama dengan ruas kanan. Ruas kiri bentuknya adalah 1/1 tambah sin beta ditambah 1/1 min sin beta. Pecahan ditambahkan dengan pecahan, hasilnya adalah 1 kali 1 min sin beta ditambah 1 plus sin beta dikali dengan 1. Dibagi dengan 1 tambah sin beta dikali dengan 1 min sin beta. Kita peroleh hasil seperti ini. Kemudian, 1 plus sin beta kali 1 min sin beta, kita ingat bahwa A ditambah B kali A min B hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi, 1 plus sin beta kali 1 min sin beta hasilnya adalah 1 kuadrat dikurangi sin kuadrat beta. Ingat bahwa 1 min sin kuadrat beta hasilnya adalah cos kuadrat beta. Dan 1 per cos kuadrat beta hasilnya adalah 2 sekan kuadrat beta. Sama dengan ruas kanan. Dan terbukti. Contoh identitas trigonometri yang ketujuh. Buktikan identitas trigonometri 1 per tangan beta ditambah kotangan beta sama dengan sin beta kali cos beta. Kita ambil ruas kiri, kemudian kita buktikan sama dengan ruas kanan. Ruas kiri bentuknya adalah 1 per tangan beta ditambah kotangan beta. Kita ingat bahwa tangan beta sama dengan sin beta per cos beta. Dan kotangan beta sama dengan cos beta per sin beta. Maka tangan beta ini kita ganti dengan ini. Maka kemudian kotangan beta kita ganti dengan ini. Kita peroleh bentuk 1 per sin beta per cos beta ditambah cos beta per sin beta. Kemudian sin beta per cos beta ditambah dengan cos beta per sin beta, hasilnya adalah sin beta kali sin beta, sin kuadrat beta, ditambah cos beta kali cos beta, cos kuadrat beta, dibagi cos beta kali sin beta. Bentuk yang ini dapat kita tuliskan menjadi cos beta kali sin beta dibagi sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta. Ingat bahwa sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta sama dengan 1. Maka bentuk ini nilainya adalah 1. Hasilnya menjadi cos beta dikurang sin beta, dikali sin beta dibagi 1. Maka hasilnya sama dengan cos beta kali sin beta. Maka hasil ini sama dengan ruas kanan. Dan terbukti. Contoh identitas trigonometri yang ke-8. Buktikan identitas trigonometri cos beta per 1 tambah sin beta ditambah 1 tambah sin beta per cos beta sama dengan 2 sekan beta. Ambil ruas kiri, kemudian buktikan sama dengan ruas kanan. Ruas kiri bentuknya adalah cos beta
per tambah 1 sin beta ditambah 1 tambah sin beta per cos beta. Untuk menjumlahkan pecahan-pecahan ini, kita ingat rumusan penjumlahan pecahan ini. A per B ditambah C per D sama dengan A kali D ditambah B kali C dibagi B kali D. Maka bentuk ini ditambah bentuk ini hasilnya adalah cos beta kali cos beta cos kuadrat beta ditambah 1 tambah sin beta kali 1 tambah sin beta 1 tambah sin beta kuadrat dibagi 1 plus sin beta kali cos beta. Kemudian kita ingat pada bentuk ini A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Maka bentuk ini jika dijabarkan hasilnya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kali sin beta ditambah sin beta kuadrat. Jadi ini adalah penjabaran dari bentuk ini. Selanjutnya perhatikan cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta nilainya sama dengan 1. 1 ditambah 1 adalah 2. Pada bentuk ini, kita faktorkan menjadi 2 kali 1 tambah sin beta. Maka faktor yang ini habis dibagi dengan faktor yang ini. Kita peroleh bentuk 2 per cos beta, atau sama dengan 2 sekan beta. Nilai 2 sekan beta sama dengan ruas kanan, dan terbukti. Contoh identitas trigonometri yang ke-9. Buktikan identitas trigonometri 1 ditambah cos A sama dengan sin kuadrat A per 1 min cos A. Ambil ruas kiri, kemudian buktikan sama dengan ruas kanan. Ruas kiri 1 tambah cos A. Perhatikan ruas kanan. Bentuknya adalah sin kuadrat A, di bagian penyebutnya ada 1 min cos A. 1 min cos A bentuk sekawan dari plus cos A. Ruas kiri kita kalikan dengan bentuk sekawan 1 plus cos A, yaitu 1 min cos A. Yaitu dibagi dengan 1 min cos A, kita kalikan 1 plus cos A kali dengan 1 min cos A, hasilnya adalah 1 kuadrat dikurang cos kuadrat A. Kemudian 1 min cos kuadrat A nilainya sama dengan sin kuadrat A. Maka bentuk ini sin kuadrat A dibagi 1 cos kuadrat A nilainya sama dengan ruas kanan, dan terbukti. Contoh identitas trigonometri yang ke-10. Buktikan identitas trigonometri sekan theta dibagi sin theta dikurang sin theta dibagi cos theta sama dengan kotangan theta. Sederhanakan ruas kiri, kemudian buktikan sama dengan ruas kanan. Ruas kiri adalah sekan theta dibagi dengan sin theta dikurang sin theta dibagi dengan cos theta. 1 sekan theta itu sama dengan 1 per cos theta. Kemudian bentuk yang ini 1 dibagi dengan cos theta dibagi dengan sin theta, nilainya menjadi 1 per cos theta kali sin theta. Agar bentuk pecahan ini dapat dikurangi dengan yang ini, maka kita samakan penyebutnya. Untuk pecahan yang ini, penyebutnya adalah cos theta kali sin theta, sedangkan yang ini
adalah cos theta. Maka agar dapat dioperasikan, pecahan yang ini kita kalikan dengan sin theta per sin theta. Maka sekarang penyebutnya sudah sama. Jadi hasilnya adalah 1 kurang sin theta kali sin theta sama dengan sin kuadrat theta dibagi cos theta kali sin theta. Ingat bahwa 1 dikurangi sin kuadrat theta nilainya sama dengan cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta nilainya adalah cos theta kali cos theta. Maka cos theta yang ini habis dibagi dengan cos theta yang ini. Kita peroleh hasilnya cos theta per sin theta sama dengan kotangan theta. Nilai kotangan theta ini sama dengan ruas kanan dan terbukti. Pembelajaran kita hari ini tentang perbandingan trigonometri dan identitas trigonometri kita akhiri, dan silakan untuk diulang kembali videonya apabila kamu masih ada keraguan. Sebab ingat dengan kata-kata matematika bisa karena terbiasa. Terima kasih, Ibu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.